Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Neratu sangat marah benar kepada si Parabuana karena Parabuana dia mendoakan Nana yang enggak. Di sini juga Neratu sudah marah. Si Parabuana juga langsung menjedok. Dia juga tidak bisa bicara lagi kalau sudah Neratu bicara. Lalu di sini si Parabuana juga cuma mendelik aja kepada Neratu. Lalu di sini Neratu juga dia ngomong kepada Nana dan dia juga mendoakan Nana supaya perusahaan Nana yang dalam lama tidak diaktifkan. Di sini juga dia sangat menyetujui. Lalu singkat cerita Nana sama Dewa juga pergi dari rumahnya. Lalu di sisi lain di sini si Kelvin sama si Nusri alias Yatel yang lagi menunggu mobil box yang membawa paketan obatnya Nana yang dari Singapura. Di sini juga kalau kemudian mobil box itu juga datang dan si Alia, si Yatel sama si Kelvin juga langsung masuk mobil dan mengikuti mobil box itu. Di sini mobil box ini juga langsung dia melaju, dia tidak punya pikiran apa-apa dan di sini dia juga langsung berhenti di pinggir jalan untuk ngopi dulu supirnya. Lalu supirnya juga dia pesen kopi sama tukang warung. Lalu si Kelvin di sini dia mencampurkan obat ke minumannya supir itu. Nggak lama kemudian supirnya langsung dia mual-mual dan mau ke toilet. Dia juga mau membuang air besar. Lalu sini si Kelvin langsung mengambil kunci mobilnya yang membawa paketan obatnya Nana. Di sini juga si Alia Seattle membuka mobil box itu dan langsung dia juga mengambil paketan Dewa yang dari Singapura. Lalu dia juga langsung membawa dari tempat itu dan di sini si Alia Seattle juga dia sangat kaget karena ini adalah obat kanker darah. Siapa yang sakit? Kata si Alia Seattle. Lalu si Kelvin ngomong kepada si Alia, itu pasti Nana, kata si Kelvin. Lalu di sini obatnya juga diambil oleh si Alia Seattle sama si Kelvin dan isi paketan juga diisi oleh kaos kakinya si Kelvin dan di dalam kaos kaki itu dikasih surat dari si Kelvin. Lalu di sini bekas paketan itu juga dimasukkan lagi ke mobil box dan dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu sini Nana sama Dewa juga sampailah ke kantornya Nana ya. Di sini sudah ada suster dan suster juga dia mengambil junior dan Dewa sudah Nana sampai ke kantornya, dia juga pamitan kepada Nana. Lalu Dewa sudah berangkat, Nana juga dia menulis di buku hariannya untuk kenangannya karena umur saya tidak lama, kata batinnya Nana. Di sisi lain di sini Dewa juga sampai ke kantornya, tiba-tiba datanglah paketan. Lalu paketan juga dikasihkan kepada Dewa. Pas dibuka ternyata yang isinya cuma kaos kaki. Dan di sini Dewa juga sangat marah dan kotak bekas paketan itu yang diisi kaos kaki sama si Kelvin langsung dilemparkan sama Dewa sambil Dewa juga mau masuk ke mobil. Tapi di sini Panopal yang melihatin dari tadi dia juga langsung turun dan mengambil kotak itu. Pas dia mau mengambil kotak itu, di dalam kaos kaki itu ada surat. Di sini juga Panopal juga membaca surat itu. Pas sudah membaca surat itu, Panopal juga sangat kaget. Lalu Panopal juga dia langsung memanggil Dewa. Lalu Dewa pas dia mau masuk ke mobil dipanggil oleh Panopal, dia juga menghampiri lagi Panopal. Lalu Panopal juga dia menceritakan, saya menemukan surat di dalam kaos kaki ini, kata Panopal kepada Dewa. Di sini Dewa juga membacanya surat itu dan Panopal juga ngomong kepada Dewa, kamu jangan pergi ke Kafe Cempaka, biar saya dulu sama anak buah saya. Ini saya curiga ada orang yang menyabotase paketan kita, kata Panopal. Di sini juga Dewa juga dia ngomong kepada Panopal, iya Panopal, tapi Panopal harus hati-hati, kata Dewa sambil dia juga pergi. Singkat cerita, Dewa juga sampailah ke kantornya Nana dan di sini nggak lama kemudian Dewa lagi ngobrol sama Nana. Suster datang menghampiri Dewa dan mengasih tahu bahwa ada dokter di ruang tunggu. Di sini juga Dewa sama Nana juga menghampiri dokter dan Dewa juga ngomong kepada dokter. Dia juga ngomong kepada dokter bahwa paketan belum datang, kata Dewa kepada dokter. Lalu dokter juga dia ngomong kepada Dewa, ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak disuntikan obat itu hari besok akan semakin memburuk dengan kondisinya Bu Nana, kata dokter kepada Dewa. Sudah dokter ngomong kayak gitu kepada Dewa,
dia juga pamitan kepada Dewa sama Nana. Dia juga pergi dari kantornya Nana. Lalu di sisi lain di sini terlihat di sebuah kafe, yaitu Panopal yang lagi mengawasi kafe Cempaka karena curiga siapa orang yang telah menyabotase obat paketan dari Singapura. Lalu di sisi lain lagi-lagi si Nurus Tunjung, si alias si Ratel sama si Ken Kevin, dia melihat ada Panopal di tempat itu. Panopal tidak sadar bahwa ada si Ken Kevin sama si alias si Ratel. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Dewa. Dewa juga menanyakan kepada Panopal, ada yang mencurigakan enggak di tempat itu Panopal? Kata Dewa, sekarang masih belum ada yang mencurigakan, tapi nanti kalau sudah ada saya kasih tahu. Pokoknya kamu jangan kesini dulu, kata Panopal kepada Dewa. Di sini Panopal juga dalam batinnya, saya harus mencari tahu siapa yang telah mengambil paketan obat untuk putri saya, kata batinnya Panopal. Lalu di sisi lain si Ken Kevin dan si Nurus Tunjung, si alias Seattle, dia juga sangat senang melihat Panopal. Dia sangat panik. Dia juga nggak lama kemudian pergi dari kafe itu. Pas di depan mobil di sini si alias Seattle ngomong kepada si Ken Kevin, kita jual aja obat ini, lumayan ini mahal harganya 240 juta, kata si alias Seattle. Ya saya setuju, kata si Ken Kevin. Lalu tiba-tiba dia menerima telepon dari si Nurus Tunjung, yaitu si Broko Kokroni. Lalu si Broko Kokroni juga sudah ditransfer uangku sama si Ken Kevin. Dia juga mengasih tahu kepada si Ken Kevin bahwa Bu Farah dia akan membangun proyek di tanahnya Bu Sari. Pas dia sudah ngomong kayak gitu si Broko Kokroni kepada si Ken Kevin, si Ken Kevin juga sangat marah dan dia juga tidak banyak basa-basi. Dia juga langsung berangkat menuju ke tempat dimana tanahnya ibunya yang mau dibikin proyek oleh para Buana. Lalu sisi lain di sini di kantornya Nana, di sini Dewa juga nelpon ke dokter yang ada di Singapura. Tapi di sini Dewa juga sangat kaget karena obatnya Nana sudah habis, paling ada nanti lusa, kata dokter yang dari Singapura. Lalu di sini Nana juga dia menenangkan Dewa, biarin mas, nggak apa-apa, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sebuah tanahnya Bu Sari di sini para Buana akan meletakkan batu pertama untuk membuat proyek di tempat itu. Ternyata gak lama kemudian datanglah si Ken Kevin sama si Nurus Tunjung, si alias si Ratel. Lalu sini terjadilah cekcok para Buana sama si Ken Kevin, dan si Ken Kevin juga dia mendorongkan si para Buana sampai dia hampir jatuh. Lalu gak lama kemudian pas lagi cekcok datanglah Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada mereka, ada apa ini, kata Pasha. Lalu si Nurus Tunjung, si alias si Ratel, langsung dia mengasih tahu kepada Pasha bahwa para Buana dia akan mendirikan proyek di tanahnya mama kamu yaitu Bu Sari, kata si alias si Ratel kepada Pasha. Pasha juga langsung dia balik badan kepada para Buana, dan di sini Pasha juga sangat geram dan marah kepada para Buana. Terjadilah cekcok antara para Buana sama Pasha. Pasha karena dia tidak mau dia tanah ini dibikin bangunan dan proyek, ini tanah saya, harus izin dulu kepada saya karena saya anak kandungnya. Di sini si Ken Kevin tidak terima dan terjadilah cekcok dan hampir berkelahi sama si Ken Kevin Pasha. Lalu di sini si alias Yatul juga dia memisahnya, dia tidak sadar bahwa obatnya Nana yang diambil sama dia jatuh ke bawah. Di sini juga Pasha juga melihat obat itu dan langsung mengambil obat itu yang jatuh dari tasnya si Nurus Tunjung, si alias si Ratel. Si alias Ratel dia sangat kaget sampai melotot bahwa obat itu sudah ada di tangan Pasha. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Mei 2022 nya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min balelo lobati soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.